Pernah gak sih kalian mikir kenapa Pancasila bisa tetap bertahan dari masa ke masa dan jadi dasar yang menyatukan bangsa kita sampai sekarang? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Cefa Zurianti dari Prodi PGSD Masukan Guru Prajabatan. Kali ini aku akan berbagi cerita tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, yang dimana poin utamanya pada perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, yaitu dari awal kemerdekaan atau masa revolusi fisik hingga masa sekarang atau pasca reformasi 1998. Yuk kita simak videonya. Pada awal kemerdekaan atau masa revolusi fisik, tepatnya setelah Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno pada tahun 1945, bangsa kita belum sepenuhnya bebas dari ancaman Belanda berusaha kembali menjajah, sehingga rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan melalui revolusi fisik. Apakah perjuangan bangsa kita benar-benar selesai setelah merdeka? Bisa kita lihat dari nilai Pancasila, terutama persatuan Indonesia dan semangat gotong royong. Terlihat jelas dalam masa ini, rakyat dari berbagai daerah bersatu melawan penjajah tanpa melihat suku, agama, atau golongan. Inilah bukti bahwa Pancasila menjadi kekuatan moral bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Setelah itu, kita masuk ke masa Republik Indonesia Serikat. Tepatnya setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, sempat dibentuk negara Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Namun, bentuk ini tidak sesuai dengan semangat Pancasila yang menekankan persatuan. Akhirnya, pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nilai yang tercermin pada masa ini adalah persatuan dan kedaulatan rakyat, bahwa bangsa kita ingin tetap bersatu dalam satu rumah, yaitu Indonesia. Tetapi, apakah setiap kepemimpinan selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, pada masa demokrasi terpimpin 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berusaha menegakkan kembali nilai-nilai gotong royong dan nasionalisme. Namun, di sisi lain, kekuasaan cenderung terpusat di tangan presiden, sehingga nilai kerakyatan dan kebebasan berpendapat menjadi terbatas. Dari masa ini, kita dapat belajar bahwa penerapan Pancasila harus seimbang antara kepemimpinan yang kuat dan kebebasan rakyat. Setelah itu, kita lanjut ke masa Orba, yaitu Orde Baru tahun 1966 hingga 1998, yang dimana pada masa ini dipimpin oleh presiden kedua kita, yaitu Pak Soeharto. Dan pada masa ini, pemerintah berusaha menanamkan nilai-nilai Pancasila lewat program P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Namun, sayangnya nilai tersebut sering hanya menjadi slogan, sementara praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial. Dari sini, kita belajar bahwa Pancasila tidak hanya cukup dihafal, tapi juga harus diamalkan dengan hati nurani. Lalu, di zaman sekarang, apakah nilai-nilai Pancasila masih benar-benar hidup di hati generasi muda seperti kita? Nah, pada tahun 1998 menjadi awal masa reformasi yang membuka ruang demokrasi lebih luas. Generasi muda saat ini hidup di era digital, di mana tantangan bukan lagi penjajahan fisik, tetapi penjajahan nilai dan moral. Karena itulah penting bagi kita untuk tetap memegang 5 sila Pancasila sebagai pedoman bersikap baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dari perjalanan sejarah ini, kita dapat belajar bahwa Pancasila bukan hanya warisan, tetapi juga pedoman hidup yang terus relevan. Kita sebagai generasi muda harus tetap menjaga semangat persatuan, menghargai perbedaan, dan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian cerita dari saya, semoga kita semua bisa terus meneladani makna Pancasila dalam setiap langkah kita sebagai penerus bangsa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa nanti. Bye-bye.